Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat kesehatannya, sehingga kita di pagi hari ini dapat bersilaturahmi dan berkumpul di Allah yang kita cintai ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Talita Elsha. Kalian bisa panggil saya Talita. Saya akan memandu selama acara ini hingga akhir. Sebelumnya, udah tahu belum tema kita pagi ini apa sih? Belum. nih. Belum kok udah di sini. Ya Allah. Jadi, tema mental health kita pagi ini adalah Know Yourself. Nah, tentang Know Yourself, kalian itu sebenarnya udah ngenalin diri kalian itu bagaimana, enggak sih? Masa? Coba aku tanya. Kamu siapa namanya? Ya, itu kamu tahu siapa kamu. Kalau masalah nama ya, siapa aku Talita. Kita semua tahu nama kita, ya kecuali sih kalau aku amnesia. Nah, di pagi hari ini kita akan lebih menggali tentang kita sebagai remaja yang hidup di masa digital. Seperti yang kita tahu, kecanggihan digital ini seperti dua mata pisau yang membawa dampak baik dan dampak buruk bagi diri kita sendiri. Penting banget nih bagi kita mengetahui hal ini agar kita tidak dirugikan oleh kecanggihan digital. Makin penasaran kan? Jangan lupa siapin pertanyaan kalian ya buat Bu Oktina. Nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan 3 penanya terbaik akan mendapatkan door prize. Wow. Sekarang langsung aja ya kita buka acara ini, akan disambut oleh narasumber kita Bu Oktina Berlianti MSI. Kepada Bu Makasih ya Mbak ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini nggak puasa kayaknya nih. Yakin? Waduh. Lantang-lantang loh suaranya, semangatnya Masya Allah, seneng banget. Salam kenal ya kakak-kakak, Ibu Bu Oktina, biasa dipanggilnya Bu Uli. Nah, profesi Ibu adalah psikolog. Ibu lulusan dari Universitas Indonesia, ambil psikolognya. Masya Allah. Nanti kalian nyusul ya. Amin. Nah, tapi juga di sini ada yang bisa memotivasi teman-teman loh. Ada adik ibu tuh psikolog dari Belanda. Nah, namanya Kak Ina. Nah, Kak Ina itu juga dia ambil beasiswa, cari beasiswa. Kalau nanti teman-teman mau tanya gimana perjuangannya cari beasiswa, Kak Ina bisa banyak cerita. Gitu. Nah, tugas Ibu nih hari ini di sini, nanti kita banyak diskusi ya teman-teman. Mumpung ketemu psikolog nih, daripada nanyanya ke dokter Google. Nah, siapa yang suka nanya ke dokter Google? Jangan salah, Ibu juga. Asal nanyanya yang tepat. Nah, apalagi teman-teman nih, di sini ada yang suka sedih banget gitu nggak? Jauh dari keluarga. Oh. Kayaknya mah seneng semua ya di sini ya. Wah, ya. Nah, biasanya baru-baru datang gitu, atau misalnya dari temennya sekolahnya dulu bagaimana, sekarang punya teman-teman baru gitu ya. Terus rasanya kayak nggak semangat, nggak motivasi. Ada nggak yang ngerasain gitu? Ada ya. Nah. Terus kadang-kadang, aduh aku depresi nih. Ada nggak yang suka mikir gitu? Iya. Nah, di sini hari ini kita belajar ngenalin sebenarnya depresi itu apa sih? Stres itu apa sih? Gitu. Terus yang saya alami ini normal nggak sih? Gitu. Kalau normal, tapi terus saya harus gimana? Gitu kan ya? Kalau nggak normal, saya harus gimana? Gitu. Nah, di sini kita mendingan lebih banyak diskusinya ya teman-teman. Jadi kalau Ibu lagi ngomong, kalau ada yang mau nanya langsung aja angkat tangan. Setuju nggak? Nanti yang banyak nanya dikasih door prize ya? Iya. Ada yang nyatet ya? Iya. Waduh, door prize-nya apa Kak?
Ada deh. Ada deh. Bisa bawa oleh-oleh pas pulang nanti ya Jumat ya. Siapa yang udah gak sabar nunggu hari Jumat di sini? Waduh. Nah, teman-teman nanti juga kalau emang ada mau pertanyaan tapi malu, boleh kontak lewat IG-nya Ibu, boleh DM. Gitu. Terus Ibu juga boleh kok nerima konseling via WhatsApp, nanti biasanya Ibu kasih WhatsApp-nya. Kalau ada yang mau konseling banget gitu, tapi inget ya tetap izin sama orang tua. Karena kan ke psikolog juga nggak boleh kalau nggak ada izin dari orang dewasanya. Orang tua harus tahu, gitu ya. Oke, udah bisa Kak Ina? Nah, sebelum mulai nih, ada yang kira-kira mau bertanya nggak? Atau ada pertanyaan tentang psikologi atau kesehatan mental nggak? Yang selama ini pengen nanya, cuma nggak tahu nanya ke siapa? Kia mau nanya nggak? Hah? Dapat door prize ntar. Siapa yang mau nanya? Ada nggak? Bina. Nah kamu aja. Siapa? Zahra. Ayo silakan. Tepuk tangan loh, luar biasa loh beraninya. Kamu tahu nggak? Itu namanya pelopor. Berarti pemberani. Ayo, siapa? Siapa tadi yang udah angkat tangan? Iya, aplaus dulu. Siapa namanya? Ayo berdiri, silakan berdiri. Tanya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau nanya, Mbak namanya Yanti dari kelas 10. Kelas 10, panggilannya Yanti? Panggilannya? Salwa. Oh, Salwa. Nanya tips masuk psikologi dong. Oh, Masya Allah. Oke. Keren banget. Modal 1 kamu udah punya, Salwa. Modal pertama udah punya. Dan itu 50% dari modalnya. Apa? Berani. Punya tekad. Itu keren banget loh. Coba di antara ratusan orang kamu sendiri yang berani di sini. Berarti kamu pelopor. Ingat ya, itu salah satu kekuatan kamu. Kalau di bahasa psikologinya namanya virtue. Itu yang membuat diri kamu jadi kamu. Jadi apapun hambatan yang ada yang di depan, kamu akan berani ngadepinnya. Takut sih, tapi kamu pasti akan ngadepin. Bener nggak teman-teman? Dia orangnya begitu? Udah 50%. Gitu. Nah terus ibu kenapa bisa jadi psikolog? Ibu dari SD udah pengen jadi psikolog. Gitu. Jadi teman-teman di sini wajib banget untuk punya cita-cita. Sama kayak Kak Ina, dari SD dulu aja bayangannya mau ke luar negeri. Nah, apapun yang memang kita impikan, pasti kita akan mengarah ke sana. Dan insya Allah pasti tercapai. Ibu belum pernah lihat ada orang yang punya cita-cita sedini mungkin nggak tercapai. Jadi pastikan ini kalian udah di sini, udah berjuang sejauh ini, ada air mata, ada bahagia juga ya pasti ya. Pasti Tuhan mau membawa kita menuju sesuatu. Ada pelajaran yang bisa teman-teman dapat di sini. Gitu. Jangan buat jadi sia-sia. Kenapa saya udah berjuang nih sejauh ini? Akan jadi apa saya nanti depannya? Nah, kalian nanti suatu saat akan ingat omongan ibu deh. Oh iya ya, dulu Bu Uli pernah bilang harus punya cita-cita. Kalau kita yakin banget sama cita-cita itu, walaupun nggak mungkin, ternyata mungkin. Ya? Semua udah punya cita-cita belum? Udah ya, Masya Allah keren. Insya Allah ini ya dikabulkan Allah ya, dimudahkan jalannya. Oke, ini kesehatan mental. Nah ini IG-nya Ibu. Boleh DM Ibu ya di sini ya. @oktina ini __ garis bawahnya ada 2. Ulie, karena panggilannya Uli. Nggak mau ULI karena takut dibilang tape Uli. Jadi dulu waktu SD Ibu suka dipanggil tape Uli gitu. Jadi ganti Ulie gitu. Jadi ini ada _ Oke, nah sekarang gini. Pertama-tama untuk ngomongin kesehatan mental, kita mesti tahu dulu ada yang namanya kecemasan atau stres. Itu ada yang normal, ada yang disebut gangguan gitu ya. Cemas. Siapa yang di sini yang suka ngerasain gangguan cemas? Suka nggak? Aduh aku takut begini, aku takut gini. Aduh nanti kalau aku gini, nanti aku diliatin, nanti aku diketawain, malu gitu nggak? Nah normal nggak sih? Normal gitu. Nah tapi bagaimana untuk kapan kita bilang kamu tuh
pemaluan banget sih, nggak boleh kayak gitu misalnya. Itu kita mesti kenali dulu apakah benar kayak gitu atau enggak gitu. Tapi sebelumnya Ibu menjelaskan tentang stresnya dulu. Ini bahasanya agak rumit, biar Ibu jelasin aja. Jadi gini, kenapa Tuhan menciptakan ada stres pada diri manusia? Kenapa sih? Kita kan tahu ya, emosi itu macam-macam. Ada bahagia, betul kan? Ada senang, ada bersemangat, tapi juga ada sedih, ada takut, ada kecewa, betul nggak? Normal nggak? Normal. Nah, apakah orang yang normal itu yang bahagia terus-terusan? Enggak, justru yang bahagia terus-terusan itu di RSJ. Dia ketawa mulu kan? Betul nggak? Malah di rumah sakit jiwa dia nggak bisa ngerasain kehidupan. Jadi kalau teman-teman ngerasain hidupnya ada naik, ada turun, itu normal. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan kasih kita rasa cemas, kasih kita rasa takut, kasih kita rasa stres gitu ya? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ya silakan. Yeay, siapa? Luar biasa loh. Silakan berdiri saya. Keren banget. Kalau yang di sini berarti MPS ya? Iya. Masya Allah. Kelas berapa kakak? Kelas 8. Siapa namanya? Aina. Kaina. Oh, namanya mirip. Kalau ini Kaina, kamu Kaina. Apa sayang? Kita dikasih stres sama Tuhan karena biar kita bersyukur kalau misalnya kita dikasih bahagia. Masya Allah. Setuju nggak teman-teman? Ibaratnya, kenapa ada kopi nggak coklat doang gitu ya? Karena kita jadi nggak tahu rasa manis enaknya coklat kalau belum pernah ngerasain pahitnya kopi. Betul kan? Gitu. Wah, luar biasa loh, kamu berbakat nih. Mau jadi psikolog juga? Wah, amin. Kita doain Kaina ya. Mudah-mudahan benar-benar jadi psikolog yang bermanfaat bagi umat. Amin. Aminnya mana? Amin. Masya Allah. Nah, jadi ternyata teman-teman dalam psikologi yang namanya stres itu ada dua. Ada stres yang negatif, itu memang disebutnya stres. Ada juga stres yang positif, itu disebutnya eustress. Kenapa? Nah, bahkan ada penelitian ya, waktu itu di tentara Amerika, kan mereka harus perang tuh. Terus kemudian para psikolog dan psikiaternya di sana bikin penelitian supaya para tentaranya itu nggak punya stres, stresnya mau dihilangin. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah para tentara itu nggak bisa dihilangkan. Stres itu adalah bagian dari kita menjadi manusia. Nah, ada yang namanya manusia yang nggak stres sama sekali. Nah, justru kalau kita nggak punya stres sama sekali, hidup kita datar. Nah, kalau hidup datar itu ciri-ciri apa? Depresi. Orang yang nggak punya stres, dia nggak akan termotivasi untuk bergerak. Manusia untuk bergerak butuh tekanan, betul nggak? Coba deh kamu berdiri, dari duduk, berdiri. Oh nggak mau, ya udah deh cuma begini-gini aja gitu, goyang-goyang gini. Kita bergerak kan? Artinya kita kasih tekanan ke kanan dan ke kiri, betul nggak? Terus kamu dari ruangan ini, kamu mau ke asrama, butuh tekanan nggak? Butuh. Kita harus bergerak gini, kita harus merasa nggak nyaman dulu. Nih, aduh aku nih duduk nggak enak banget gitu kan? Karena memang nggak enak, itu adalah tanda bahwa kita harus bergerak, bahwa kita harus berubah. Nah, stres itu artinya ada sesuatu yang udah nggak nyaman, teman-teman perlu berubah. Jadi stres, cemas, takut itu adalah alarm buat dari Allah, alarm dari tubuh kita untuk mengingatkan sesuatu nggak beres. Lakukan perubahan. Gitu, paham nggak teman-teman? Gitu. Nah, lucunya lagi, jadi gini, memang ada sih kalau kita ngomongin yang negatif deh ya, ada yang namanya hiperstres, stres yang berlebihan gitu kan. Yaitu kalau kita didorong, kita diminta melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Misalnya di sini teman-teman MTS tapi dikasih soal-soal kuliah, gitu. Yaitu hiperstres karena tidak tepat. Nah itu baru memang ada yang harus dilakukan. Ada yang nanya? Enggak ya? Lalu kemudian ada yang tadi hipostres. Hiper itu tinggi, hipo itu rendah. Pinter-pinter ya, Masya Allah. Nah, kalau hipostres, orang yang nggak punya kekhawatiran dan tantangan, menyebabkan kebosanan yang ekstrim hingga depresi dan rasa kesia-siaan.
Orang yang nggak punya stres itu mau ngapain ya saya hidup? Buat apa saya hidup? Nggak ada artinya lagi. Ngapain lagi? Tapi kalau kita punya stres, artinya kita punya harapan. Saya punya harapan mau ke sana. Dan itulah yang membuat teman-teman berubah. Atau misalnya, aduh aku stres banget nih di sini. Aku baru aja di sini. Aku stres banget, aku sedih banget. Artinya teman-teman barangkali harus berubah. Pola yang dulu di rumah, misalnya sama orang tua gimana, sekarang diminta untuk mandiri. Nggak bisa kayak dulu lagi. Makanya tubuhnya kasih alarm. Hei, berubah. Apa yang ada terjadi dulu itu masa lalu dan sudah lewat. Kamu sudah lulus dari situ. Ini kamu lagi naik kelas menuju ke tahap yang selanjutnya. Berarti harus ngapain? Gitu. Dan itu kita bersyukur. Artinya kita masih hidup, kita punya motivasi, kita punya semangat. Gitu. Nah, ada lagi yang eustress nih. Eustress itu apa? Yaitu stres yang sangat berguna karena dapat membuat tubuh menjadi lebih waspada. Membuat tubuh dan pikiran menjadi siap untuk menghadapi banyak tantangan bahkan bisa tanpa disadari. Tips paling mudah adalah bayangkan kemungkinan terburuk. Ini pertanyaan psikologi gini. Apa sih yang terburuk yang teman-teman bisa hadapi? Apa sih kemungkinan yang paling nggak mau saya hadapi? Gitu. Jangan dihindari. Bayangin aja. Oh, aku takut nanti aku dimusuhin, aku nggak ada temen, aku sendirian. Terus aku dibilang orang aneh, gitu nggak? Gitu kan? Itu remaja loh ya. Semua remaja menghadapi itu, jadi kalian nggak sendirian. Nih sepede-pedenya orang yang di sini, yang paling pede, paling populer, dalam hatinya tetap ada kekhawatiran. Betul nggak Kak Tali? Nah. Ya kan, tetap ada kekhawatiran kalau aku dianggap aneh gimana. Jadi itu ciri khas remaja. Semua ngerasain gitu. Tuh semua orang angguk. Nah, jadi yang lagi ngerasa kayak gitu jangan sedih, nggak sendirian. Oke, dan itu nggak aneh. Ya, kok ketawa, bener ya ngerasa begitu ya. Nah, lalu kita bayangin. Kalau kita bayangin terus berikutnya apa Bu? Kok aku takut nanti dibilang aneh? Oke, kalau aku dibilang aneh, tanya pada diri sendiri. Apa yang bisa aku lakukan? Kira-kira apa? Kalau aku dibilang aneh. Kalian kalau dibilang aneh, kira-kira mau akan melakukan apa? Apa ya? Kalau misalnya aku dibilang aneh, aku akan makan apa? Aku mah tipe yang gak dengerin omongan orang. Oh ya udah, aku akan berkata pada diriku sendiri bahwa aku nggak aneh. Ya, aku Atau kemungkinan gini, ya udah aku jauhin teman-teman yang bilang aku aneh. Aku cari teman-teman yang bisa menerima aku, nggak nganggap aku aneh. Bener nggak? Nah, teman-teman, setakut-takutnya, ini dari praktek ibu ya, setakut-takutnya kalian menghadapi apapun itu, ternyata kita mampu loh melewatinya. Masalahnya kita nggak mau ngebayangin, oh nanti begini, ya udah hadapin aja. Dan ternyata apa? Ketika kita udah ngadepin ketakutan terbesar kita, nggak taunya enggak tuh. Iya. Iya kan? Siapa yang pernah ngadepin kekhawatiran terbesarnya, ternyata nggak ada apa-apa. Semua kan? Pernah ya? Atau kalaupun ternyata terjadi, ternyata nggak seberat itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Dan itu normal. Terus Bu, kalau sedih, boleh. Kalau nangis, boleh. Siapa yang larang nangis? Kalau sedih, izinkan sedih. Kalau mau nangis, kenapa? Itu adalah hadiah loh menurut Ibu ya. Itu adalah mekanisme tubuh yang Allah kasih buat kita. Karena dengan menangis, kemudian kita jadi lega. Betul nggak? Nah teman-teman kalau melihat temannya ada yang nangis, ada yang sedih, jangan bilang gini, jangan nangis, jangan sedih. Itu jahat loh. Oh, nggak usah nyalahin, kan dulu nggak tahu. Nunjuknya ke diri sendiri. Oh gitu ya Bu, nunjuknya ke diri sendiri, oke? Kan nggak tahu. Terus harus ngapain? Karena rasa sedih, rasa bahagia, rasa marah itu kayak apa? Itu kan kita nggak bisa nunda ya, kita nggak bisa nahan. Itu rasanya kayak kita mau pipis, kebelet pipis, kamu jangan pipis. Gimana rasanya? Nggak bisa kan? Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Oh, kalau kamu pengen nangis, nggak apa-apa, nangislah. Kalau aku jadi kamu, aku juga pasti akan sedih mikir itu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan berikutnya? Tanya, cuma ini coba. Coba kalau pertanyaan ini dikatakan ke kalian, rasanya gimana? Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu merasa lebih baik? Gimana kalau diomongin gitu? Enak kan ya? Tapi kalau disuruh jangan nangis, jangan sedih, tapi nggak bisa, gitu. Itu rasanya nggak enak banget, betul nggak?
Nah. Gitu, jadi nggak apa-apa. Dan penelitian menunjukkan kalau kita sedih, kita nangis dan kita izinkan, itu cuma 90 detik. Cuma 3 menit aja yang, tapi kalau ditahan-tahan, itu bisa seumur hidup. Bisa malah jadi trauma. Kalau ditahan-tahan, oh enggak apa-apa, aku harus kuat. Enggak, manusia boleh kok menjadi lemah. Karena ketika kita lemah, kita mengakui kita lemah, kita mengakui tadi kan, oh iya aku tertekan. Begitu kita sudah menerima bahwa aku tertekan, kemudian emosi kita ditumpahkan, barulah kemudian kita bisa bergerak. Begitu cara kerjanya. Paham nggak teman-teman? Gitu ya. Nah, stres itu kenapa ada stres, ada eustress? Ini ciri-cirinya itu ada di fisik. Apa sih tanda-tanda kita stres? Deg-degan, betul nggak? Keringat dingin, lidah keluh, nggak bisa ngomong gitu kan ya, betul nggak? Betul. Itu stres apa jatuh cinta? Nah, sama ya? Sama nggak? Ternyata jatuh cinta itu stres juga. Iya kan? Coba kalau si kakak itu lewat, atau ustadz itu lewat. Wah. Aduh, aku kan jadi nggak bisa ngomong ya. Aku kok jadi keringet dingin, bener nggak? Nah, jadi stres itu netral teman-teman. Netral kan? Netral. Iya kan deg-degannya sama, Iya. keringet dinginnya sama, keluhnya sama, sama-sama stres. Jadi tinggal kita yang bagaimana memaknainya. Nah, itulah yang disebut dengan eustress. Stres positif membuat kita semangat. Gitu. Jadi perlu dikhawatirin nggak stres? Nggak perlu, karena itu mekanisme alami tubuh dan itulah yang membuat kita menjadi manusia. Percayalah teman-teman, alhamdulillah kita punya stres, berarti itu tandanya aku akan berubah menjadi jauh lebih baik. Gitu artinya. Oke? Nah, lanjut. Terus Bu, ya stres, cemas gitu. Kadang-kadang kan ya stres itu karena cemas. Ada yang disebut normal, ada yang nggak normal. Ya tadi ya normal ya, perasaan takut, khawatir gitu ya. Nah, disebut normal kalau penyebabnya itu jelas. Misalnya karena mau ujian, ada yang ditaksir lewat gitu ya. Terus mendengar berita buruk kayak gitu. Nah, kemudian salah satu ciri-ciri stres adalah mungkin kita mengalami gangguan tidur, sulit tidur, ngebayangin si doi gitu ya. Sama aja kan ya, sulit tidur ngebayangin si doi atau sulit tidur ngebayangin yang suka ngebully. Nah, sama aja nggak? Gitu. Jadi sebenarnya stres itu normal. Nah, lalu setelah situasinya usai, perasaan khawatir dan cemas ikut lenyap. Nah, kapan kita perlu khawatir? Kapan sesuatu itu disebut gangguan? Kalau perasaan cemasnya itu sangat kuat, berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ketika ketika penyebabnya hilang masih tetap cemas, atau malah nggak ada penyebabnya sama sekali, atau cemas akan kecemasan itu sendiri. Gitu, nggak jelas penyebab cemasnya, seperti itu ya. Nah, lalu kemudian ini, perasaan cemas menetap atau memburuk hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau bangun tidur, pokoknya ngapa-ngapain nggak mau. Hal-hal yang dulu menyenangkan, sekarang udah nggak tertarik lagi. Gitu, itu juga kita perlu khawatir. Gitu, itu mungkin sudah masuk ke gangguan. Seperti itu ya. Nah ini ya contohnya, merasa khawatir sepanjang hari terhadap hal-hal yang umum dalam kehidupan. Cemas terhadap hal-hal yang sepertinya tidak akan terjadi, atau cemas akan kecemasan itu sendiri. Aduh nih nanti bakal muncul nggak ya? Gitu, belum ujian, lagi belajar, tapi udah mikirin sampai-sampai nggak bisa belajar. Nah itu hati-hati, itu tandanya teman-teman butuh tidur. Kalau udah kayak gitu tidur dulu, jangan dipaksakan. Ya, gitu, baru nanti kalau udah siap belajar lagi. Oke, nah sekarang kita masuk ke mental illness. Nah, kalau ada teman-teman yang mental illness ya sering dianggap diasosiasikan dengan penyakit yang memalukan, dianggap kurang iman, kurang bertakwa, azab dari perbuatan dosa atau berkepribadian lemah. Nah, sebenarnya tidak selalu seperti itu. Gitu ya. Ternyata mental illness itu bisa dijelaskan. Nanti teman-teman kalau belajar psikologi, orang-orang yang punya gangguan mental nih ya teman-teman, makanya jangan asal menyebut diri sendiri depresi. Gangguan mental itu sama penyakitnya,
sama kalau kayak kita diabetes misalnya, atau kanker. Itu kan penyakit ya, penyakit klinis. Cuma bedanya kalau misalnya diabetes, kanker kayak gitu, itu di fisik kita bisa ngerasain sakitnya secara fisik, betul kan? Nah, kalau gangguan mental itu di dalam tubuh, ketidakseimbangan hormon atau sesuatu di dalam otaknya yang dampaknya itu ke perasaan. Jadi bukan di fisik, tapi ke perasaan. Makanya depresi itu bukan sesuatu yang sederhana, bukan sekedar karena kita stres terus berarti kita depresi, enggak. Biasanya itu ada sesuatu di otaknya, ada masalah-masalah hormonnya yang memang kemudian terpicu. Jadi memang kita bisa bedakan nih, ini stres normal gitu, ataukah memang penyakit mental, itu beda banget. Gitu, penyakit mental sebuah penyakit. Makanya kalau ada orang misalnya bipolar gitu ya, DID ya, atau DID itu yang split personality, kepribadiannya kepecah-pecah gitu. Itu ada masalah biasanya di sininya, di otaknya. Gitu. Jadi bukan karena ini dulu karena dia dulu begini, dulu karena begini. Masalahnya misalnya orang tuanya dulu cerai atau segala macam, tapi kan nggak semua orang yang orang tuanya bercerai jadi depresi atau kena penyakit mental, betul kan? Gitu. Jadi teman-teman perlu sadari dulu kenapa disebut penyakit, karena memang penyakit. Nggak ada bedanya sama sakit gigi, sakit diabetes, kanker kayak gitu ya. Gitu. Jadi masalahnya ada di sini. Nah, ini sih Bu cuma mau gambarin kalau di scan itu otaknya beda nih. Yang atas itu otak orang normal, ya kayak gini nih, otak orang normal, ada depresi, ada bipolar, ada gangguan cemas. Ini yang normal. Yang bawah itu otak orang dengan gangguan-gangguan. Ada area-area merahnya yang beda. Nah, gini teman-teman, yang teman-teman perlu tahu, bagian otak kita itu ada dua macam. Jadi apa yang membedakan manusia dengan binatang? Akalnya. Tahu nggak letak akal di mana? Betul. Nah, letak otak itu ternyata para peneliti udah menemukan ada namanya di sini di depan, prefrontal cortex. Frontal itu depan kan ya, atau disingkatnya PFC. Gitu. Nah, PFC ini di antara semua makhluk yang Allah ciptakan yang punya otak. Ya kayak kambing punya otak kan ya, ayam punya otak gitu, sapi juga punya otak. Siapa yang suka makan tuh otak sapi? Nah, di antara makhluk Allah yang ada otaknya cuma manusia yang punya prefrontal cortex di depan. Prefrontal cortex ini fungsinya yaitu akal itu bisa membedakan benar dan salah, gitu. Bisa ngerem keinginan kita, gitu. Itu prefrontal cortex. Nah, ada satu lagi bagian otak di tengah namanya amigdala, sistem limbik. Kita sebut aja amigdala. Kalau ibu suka manggilnya si Lala nih. Nah, si Lala, amigdala ini letaknya emosi. Letaknya kita marah, sedih, takut, gitu. Nah, masalahnya kalau kita sedang emosi, otak kita ini, otak depan kita itu dibajak. Prefrontal cortex kita itu dibajak. Gitu. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ketika teman-teman sekarang emosinya udah tumbuh gitu ya, si lalanya itu membesar, pada saat yang bersamaan akal kita pun berkembang. Artinya apa? Ketika Allah udah mulai kasih ujian-ujian ke teman-teman, Allah juga udah kasih kecerdasannya untuk menentukan tindakan apa yang perlu saya lakukan. Udah bisa mikir kok. Nah, tugas teman-teman adalah bagaimana menenangkan emosi supaya kita bertindak nggak kayak binatang. Iya kan? Nggak cuma berdasarkan emosi aja. Gue mau ngebully dia, kenapa? Soalnya gue lagi nggak suka aja. Wah, itu belum dewasa. Gitu, itu tandanya belum dewasa. Orang yang seperti itu tindakannya masih dipengaruhi oleh si Lala. Belum pakai prefrontal cortex. Prefrontal cortexnya itu lagi dibajak. Kalau bahasa psikologinya amigdala hijack. Hijack itu kan dibajak ya. Gitu, lagi dibajak. Nah, tapi orang-orang yang memang bisa buat keputusan yang baik, itulah orang dewasa dan itulah yang membuat kita menjadi manusia. Nih teman-teman, ada sebuah penelitian, ini ibu malah dikasih tahu sama Kak Ina. Marshmallow ya, Marshmallow Project ya. Jadi ada anak-anak nanti yang belajar psikologi pasti belajar ini. Jadi anak-anak kecil usia 4-5 tahun itu dikasih marshmallow. Tahu ya marshmallow ya, permen gitu. Nah,
Dibilangin nih, ditaruh di sebuah meja, di sebuah ruangan, dibilangin, Talia, misalnya Talia masih 5 tahun gitu ya, ini marshmallow buat kamu ada 3 deh, gitu ya. Ini buat kamu, buat aku, iya. Tapi kalau kamu mau nunggu, ayah mau keluar nih sebentar. Kalau kamu mau nunggu sampai ayah kembali, itu sekitar 3-5 menit. Berapa menit kayaknya? 5 menit ya, sekitar 5 menit gitu. Nanti kamu dapat 10. Gitu. 3 sama 10 banyak yang mana? 10. Ditunjukin tuh, di 3, 10, kamu mau yang mana? 10. Ini nunggu ayah balik, ayah bawa dulu. Yang ini di sini nih, ayah tinggalin. Nah, ditaruh tuh. Terus ayahnya keluar. Gitu. Nah, ditungguin 5 menit itu kemudian direkam pakai kamera. Nah, ada 2 kelompok anak. Ada anak-anak yang nggak sabar. Dia langsung makan marshmallow-nya. Gitu, karena dia mengikuti dorongan emosi. Tapi ada juga loh anak 5 tahun yang nunggu. Yang nunggu sampai ayahnya balik, dapat. Jadi tepuk tangan gitu. 5 menit itu buat anak 5 tahun tuh lama banget loh. Iya. Dia ngapa-ngapain, muter-muter dulu. Ada yang begini-gini, ngetok-ketok mau gini, nggak jadi ditaruh. Nah, anak-anak yang kemudian anak-anak ini kemudian diikutin sampai mereka dewasa. Tahu nggak? Anak-anak yang berhasil menunda dorongan emosinya, menunda responnya dia untuk mendapatkan kenikmatan yang cepat, gratifikasi instan gitu bahasanya. Itu ternyata ketika dewasa lebih berhasil dalam hidup. Mereka lebih bahagia, lebih sukses, lebih tenang lah hidupnya. Artinya apa teman-teman? Ternyata kunci keberhasilan teman-teman adalah pakai prefrontal cortex kita, bukan pakai si lala. Yaitu kemampuan kita menunda dorongan. Dan ujiannya itu tahu nggak teman-teman? Ujiannya tuh, ini berdasarkan riset loh ya, cuma 3 menit loh. Jadi kalau teman-teman lagi pengen melakukan sesuatu, tunggu, tarik nafas dulu 3 menit. Atau kan ada hadisnya ya, kalau lagi marah, duduklah gitu ya. Kalau duduk nggak bisa, tiduran. Itu dicoba teman-teman, beneran, it works. Bener-bener berhasil. Tidur kalau lagi marah, terus kita tidur, itu bener-bener ngurangin emosi, jauh banget. Tiduran. Dan ternyata dengan 3 menit doang, itu merubah masa depan teman-teman. Gitu. Jadi kemudian kita jadi korban bully nih. Itu kita punya 3 menit untuk berpikir, apakah saya korban atau saya akan memikirkan sesuatu untuk membuat diri saya menjadi lebih sukses. Gitu. Nah, sementara pembuli, belum pernah ada pembuli yang berhasil dalam hidupnya. Karena dia biasanya dikuasai oleh emosi. Nah, ini tugas teman-teman nih di sini untuk mengelola emosinya supaya tidak dikendalikan oleh si lala, amigdala hijack. Nah, prefrontal cortex, amigdala, ibu mau tunjukin videonya nih. Jadi gini, ini juga kaitannya sama kenapa sih narkoba, obat-obatan, terus emosi yang diturutin, sampai menonton pornografi gitu ya, atau kecanduan games, itu bisa merusak prefrontal cortex. Mau lihat nggak videonya? Mau. Ya, boleh yang PFC ada. Aku udah buat linknya, Kak Ina. Coba lihat deh. Kita lihat yuk. Nah, nanti teman-teman bisa bawa ini jadi modal buat teman jelasin ke saudaranya, gitu ya, ke mama papa atau yang punya saudara laki-laki barangkali.
12 tahun melihat gambar yang cukup awalnya dia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga dengan mata. Sistem limbik tuh amigdala ya. Amigdala di dalam sistem limbik. Zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi meskipun menyenangkan akan dia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang justru porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat sedikit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC jadi tidak aktif karena kerendahan dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengeluh dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga tadi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta kurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian. Pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Oke. Bagaimana mencegah dan menangani? Nah, kurang lebih gitu. Ibu kasih ini sebenarnya prefrontal cortex manusia rusak. Itu kita nggak ada bedanya sama binatang. Apa aja yang bisa merusak, gitu ya? Yaitu hal-hal yang dimana kita mengikuti dorongan emosi, dorongan duniawi diikuti boleh, tapi kan nggak boleh diikuti sampai berlebihan. Nah, hal apa saja sih yang memang didorong oleh emosi? Bullying itu didorong oleh emosi nggak? Iya. Iya. Nah, teman-teman percaya deh, ada penelitiannya. Pembuli, orang-orang yang suka membuli, pada dasarnya itu dia emosinya tidak sehat. Pasti dia pun mengalami suatu ketidaknyamanan dalam hidup, sehingga dia ingin melepaskan ini kepada orang lain. Gitu. Kalau jadi sebenarnya teman-teman nggak usah terancam gitu. Bisa jadi teman-teman lebih bahagia daripada dia.
Tapi dia pengen membuat dirinya ketidakbahagiaannya itu sama, ditularin ke orang-orang. Ada penelitiannya, pembuli itu pasti pernah dibully. Kalau nggak dia belajar dari mana ngebully orang? Gitu. Itu 90%-an orang pasti mengalami itu tanpa dia menyadari bahwa dia dibully. Tapi emosinya sedang tidak nyaman. Nah, ini ada sebuah cerita nih teman-teman. Jadi ada seorang guru gitu ya, yang dia lagi ngajar, ini guru terkenal gitu ya, lagi setiap dia lagi berdakwah, lagi ngajar, itu yang datengin. Yang datengin itu marah-marah, guru mencela apa kamu? Nggak bener, pokoknya menghina banget. Apa yang dilakukan guru itu? Diam. Setiap kemanapun guru ini pergi, orang itu ada mencela, terus mencela. Sampai suatu saat muridnya yang marah. Muridnya tuh marah, guru jangan mau digituin, saya nggak rela gitu, biarkan saya balas. Ditahan. Gurunya bilang gini, oke, ini adalah milik saya. Ini milik saya, katakanlah ini buku ya. Ini aku kasih ini ke Talia, tapi Talia nggak mau. Coba, Talia nggak mau, aku kasih nih. Iya. Enggak, makasih gitu. Enggak, makasih. Enggak ya, oke. Berarti buku ini punya siapa? Punya ibu atau punya Talia? Punya ibu. Punya ibu. Nah, demikian juga dengan kemarahan. Kemarahan milik siapa? Milik yang marah. Maka tugas kita mau ambil apa enggak? Itu kemarahannya dia, bukan kemarahannya saya. Jadi ibu suka dikira bisa baca orang, padahal orang itu yang ngasih tahu ibu. Karena apa yang dia katakan, dia lakukan itu cerminan dari isi hatinya. Paham nggak maksud ibu? Ilmu teko ya. Teko itu kan nggak akan keluarin selain apa yang ada di dalamnya. Kalau isinya teh manis, keluarnya Teh manis. kalau sirup, keluar sirup. Kalau air comberan, Comberan. ya pembuli juga gitu. Kalau keluar kata-katanya itu air comberan, kebayang nggak di dalamnya kayak apa? Nah, berarti sebenarnya kita harus ngapain sih sama pembuli? Kasihani. Nah, ini juga ada hadisnya loh. Kalau ada yang memperlakukan sesuatu yang buruk ke kamu, perlakukannya dia dengan kebaikan yang lebih. Ada kan ya? Ada. Dan ini terapi dalam psikologi yang sering kali ibu lakukan. Jadi, gimana sih ngerubah caranya air comberan jadi air putih aja dulu? Gimana caranya? Tanpa ngebuang. Kan susah ya ngebuang, maksudnya ngebuang itu kan dibawa ke psikolog, di terapi gitu ya. Kita bisa melakukan sesuatu buat orang itu. Isinya kan air comberan. Caranya apa? Kita tuangin aja terus air putih, terus-terusan. Lama-lama bening. Jadi kalau ada kayak gitu, senyumin aja, kamu lagi kenapa? Tanya, kamu lagi kenapa? Ada yang bisa aku bantu? Kalau lagi bisa ya, kalau enggak ya jauhin aja dulu. Tapi ingat, kemarahan itu milik dia sendiri, bukan milik saya. Setuju nggak teman-teman? Tepuk tangan dulu dong kalau setuju. Kira-kira bisa dijalani nggak kayak gitu? Bisa. Kalau bingung nanti ya ngobrol-ngobrol aja. Sama Umu bisa ya Umu ya. Ngobrol-ngobrol nanya harus gimana. Kayaknya banyak cerita ya. Banyak pengalaman ya. Masya Allah. Oke, itu kurang lebih gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kita punya sampai jam 10 kan ya? Iya. Sekarang kita masuk ke apakah yang disebut dengan mental illness. Nah, udah paham dulu ya bedanya ya. Mental illness itu adalah penyakit. Bukan sekedar bahwa kita perasaannya lagi nggak enak, kita sedih, kita itu terus kita bilang depresi, enggak. Itu penyakit. Nah, kalau kita scan ternyata amigdalanya atau sistem limbiknya yang terlalu besar, prefrontal cortexnya nggak berkembang. Itu bisa macam-macam, bisa karena genetis, bisa karena obat-obatan tadi ya, bisa karena narkoba, atau kita yang terlalu mengikuti nafsu. Nafsu diikuti terus-terusan merusak prefrontal cortex. Padahal prefrontal cortex lah yang membuat diri kita menjadi manusia. Ingat, di akhirat nanti ini kita yang dipertanggungjawabkan. Keputusan kamu, ambil mana yang benar, mana yang salah. Karena amigdala ini, emosi ini, dia adalah sebuah anugerah, tapi juga ujian. Bener nggak? Cinta gitu kan, cinta itu kan anugerah ya. Tapi kalau cinta pada sesuatu yang salah, ujian. Gitu. Jadi makanya segala sesuatu harus tepat sesuai dengan porsinya.
Nah, kita sekarang ngomongin mental illness. Adalah kondisi, nah kita ngomongin kesehatan mental. Kesehatan mental ya nggak salah, sama aja sama kesehatan fisik. Yang satu ngomongin fisik, yang satu ngomongin mental. Kalau fisik ke dokter, kalau mental ke psikolog atau ke psikiater. Seperti itu. Nah, jadi kesehatan mental yang punya efek negatif pada kemampuan seseorang dalam 3 hal. Gitu ya. Jadi pikirannya terganggu, perasaannya terganggu, perilakunya terganggu. Ini mens sana in corpore sano nih. Kalau pikiran kita terganggu, perasaan kita pasti akan terganggu, perilaku kita akan terganggu. Jadi perilaku itu datangnya dari mana? Perilaku buruk. Dari pikiran. Jadi kita ambil ya bullying aja. Apa sih yang ada di kepala orang-orang pembuli? Kok pikirnya terganggu? Semua orang jahat. Mungkin dia berpikir gitu. Semua orang punya niat gak baik sama saya. Benar gak tuh? Enggak kan? Itu yang namanya kalau di psikologi distorsi kognitif, kelainan berpikir. Dia berlaku kayak ahli nujum gitu, kayak paranormal. Dia pasti niatnya jelek nih sama saya. Dia senyum-senyum kayak gitu, dia pasti lagi ngetawain saya. Gitu. Benar nggak? Ih, emangnya paranormal? Kata siapa? Ya kan? Jadi itu semua dimulai dari pikirannya, karena pikirannya itu udah terdistorsi gitu ya, udah salah, perasaannya jadi nggak enak. Coba deh Talia, kalau kita berpikir, ih Kak Ina pasti lagi ngetawain saya, gitu, perasaannya gimana? Nggak enak. Tapi kalau gini, ih Kak Ina tuh kayaknya suka deh sama saya, dia senyum-senyum sama saya, perasaannya? Suka. Paham ya? Berawal dari pikiran kita, gitu. Nah, maka kesehatan mental ciri-cirinya ini tiga-tiganya terganggu nih. Pikirannya, perasaannya, maka perilakunya. Ada perilaku terganggu, kira-kira yang dia pikirin apaan sih? Nah, terus kalau kita mau berempati, kita boleh nanya, apa sih yang terjadi di masa lalunya dia sampai dia kayak gitu? Jangan-jangan dia pernah dibully kali ya, aduh kasihan banget. Waktu dia dibully nggak ada yang nolongin, nggak ada yang bantuin, sehingga dia berpikir kayak gitu.